ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, seluruh tamu undangan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua, kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan hidup yang manfaat barokah, senantiasa diberikan keselamatan, panjang umur, sehat walafiat, yang punya utang cepat lunas, rezekinya melimpah berkah, bahagia dunia akhirat. Yang kami muliakan Shahibul Bait, Shahibul Musibah, keluarga besar Bapak Suyono, Pak Kampung, mudah-mudahan keluarga almarhumah diberikan kekuatan iman Islam, kemudahan, keistiqomahan, dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak-bapak, pada malam hari ini setelah kita tadi khusyuk bersama-sama membaca surah Yasin, saking khusyuknya hilang kesadarannya. Saya perhatikan tadi banyak yang hilang nyawanya. Bukan nyawanya ya, kesadarannya hilang. Ketika Yasin selesai, tahlil selesai, dikembalikan lagi, ya, sukmanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi pagi Pak Yono datang ke pondok. Intinya adalah mengundang untuk bersama-sama mendoakan almarhumah. Maka kita doakan mudah-mudahan almarhumah Ibu Nafisah, ya, yang sudah 7 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jebar kuburnya, terang kuburnya, semua kesalahannya diampuni oleh Allah, semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya bacaan Al-Quran, zikir dan doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh jenengan semuanya, ya. Jadi acara seperti ini, acara yasinan yang kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur adalah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan dilanjutkan kepada para tabi'in dan dilanjutkan pada para alim ulama, para guru-guru kita sampai kepada kita semua, ya. Karena memang Al-Quran ketika dibaca itu lintas dimensi, ya. Al-Quran itu ketika dibaca yang bisa mendengar tidak cuma manusia, ya, semua makhluknya Allah bisa mendengar bacaan Al-Quran. Jin pun bisa mendengar, apalagi ahli kubur. Dan ketika kita hadiahkan kepada ahli kubur, ya, akan bisa memberikan syafaat kepada ahli kubur dengan berkah Al-Quran. Apalagi yang kita baca adalah surah Yasin, yang surah Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Ketika dibacakan surah Yasin, ya, maka keutamaannya satu kali membaca surah Yasin dengan ikhlas loh, ya, sama dengan pahalanya membaca Quran 10 kali khatam. Ketika dihadiahkan kepada mayat,
Masya Allah, mayatnya pasti sangat bergembira sekali mendapatkan kiriman yang begitu banyaknya. Kalau cuma Pak Yono saja yang baca ini sudah banyak, apalagi Pak Yono mengundang kita semua, berapa orang ini? Wah, bisa gempar ini Bu Nafisah di almarhumah Ibu Nafisah di alam kubur. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, intinya saling mengingatkan wa tawassaw bil haq. Tadi Pak Yono request minta kejaluk dulu ngarani repot. Resiko jadi anak buah ini, resiko jadi anak buah ini hormat pada pimpinan. Kalau sudah pimpinan bilang begitu kita bisa apa? Jadi Pak Yono request katanya disuruh membahas terkait pengurusan jenazah, mobil khusus, cara mengkubur jenazah, mobil khusus, cara atau adabnya menguburkan jenazah. Jadi jamaah semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal itu wajibnya ada 4. Ya, wajibnya ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah memandikan, ya. Yang kedua adalah mensolati, mengkafani. Ya. Setelah itu mensolati mayit, dan yang keempat menguburkan mayit. Ini kalau dijelaskan bisa berpuluh-puluh episode aslinya, tergantung kedetailan daripada penjelasannya. Tapi di forum yang singkat ini ya kita cuplik-cuplik saja. Kita cuplik-cuplik saja, kita bahas yang trailernya saja. Ibarat film itu kita bahas trailernya saja. Ya, trailer tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu trailer itu apa. Trailer cuplikan dari film itu. Karena ini waktunya, kata Pak Pras tadi cuma 5 menit setengah, jadi harus ngebut. Maka kita bahas trailernya saja. Yang pertama, yang paling penting bapak-bapak semuanya, kita sebagai anak khususnya ataupun keluarga, ketika kita menunggui orang yang sedang sakaratul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ketika ada orang tua kita atau keluarga kita sakaratul maut, yaitu menjelang kematian, ruh sedang dicabut, sedang belum tercabut, sedang dicabut. Kita sebagai orang yang menunggui keluarga kita atau saudara kita atau orang tua kita yang sedang sakaratul maut, apa yang harus kita perbuat? Nangis-nangis kah? Drama Korea kah? Atau panik dia kesana kesini, gak jelas bingung? Atau telepon ambulan? Apa yang harus kita lakukan? Ini kalau nggak tahu ilmunya, akhirnya kan bingung. Padahal semuanya pasti meninggal. Bapak kita semua pasti meninggal. Ibu kita juga meninggal. Keluarga kita juga meninggal. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang sedang mau dicabut nyawanya, itu ngapain kita? Ini kalau nggak tahu ilmunya susah. Yang paling susah siapa? Orang yang sedang sakaratul maut. Maka dari itu Islam mengatur itu semua. Ya, Islam ini agama yang sempurna, semuanya diatur. Gimana adabnya menunggui orang sakaratul maut, setelah mati adabnya gimana, setelah itu gimana, semuanya dijelaskan. Sampai mau minum dulu diajarkan caranya gimana, mau masuk WC diajarkan caranya gimana, mau kumpul bojo dulu diajarkan caranya gimana. Semuanya diatur, nggak ada yang diatur di dalam Islam. Ini kesempurnaan syariat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sedang menunggui orang yang sedang sakaratul maut, maka yang terpenting
adalah kita membantu dia yang sedang sakaratul maut. Karena orang sekarat ini rasanya sakit, Pak. Haus. Ya, haus. Seumpama lautan itu diminum semuanya tidak akan bisa mengobati rasa haus. Mereka itu butuh sesuatu. Apa yang mereka butuhkan? Satu, talqin. Ya, ditalqin. Kenapa kok ditalqin? Talqin itu artinya apa? Mengingatkan. Mengingatkan. Ya, laqinu la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi. Talqinlah orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mentalkin? Ditalkin di kuping telinga yang sebelah kanan, dibacakan la ilaha illallah. Pelan-pelan saja, la ilaha illallah. Akhir malah cepet Itu mati. malah itu mati. Ya, pelan-pelan niat untuk mengingatkan beliau dan didoakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa kali nalkinnya bapak-bapak semuanya? 1 kali. Bacakan la ilaha illallah. Kok belum bisa menirukan? 1 kali lagi. La ilaha illallah. Kok udah belum ucap lagi berarti sekali atau banyak kali? Sekali. Tetap sekali. Tetap sekali. Kalau belum ucap ulangi lagi. Belum ucap ulangi. Terus ditalkin terus. Ya, sampai kita menyaksikan beliau mengucapkan la ilaha illallah. Atau mulutnya gerak-gerak gini. Ilat itu apa? Lidahnya gerak. Walaupun mulutnya gak gerak, karena salah satu keutamaan kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan walaupun mulut tidak bergerak. La ilaha illallah itu lidah saja bisa. Jadi walaupun kram ini mulut ini masih bisa kalimat thayyibah ini diucapkan. Ya, dilihat lidahnya. Kalau sudah orang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka diem. Apa? Diem. Gak usah nangis, gak usah diajak ngobrol, gak usah diapa-apakan. Kalau kita sudah talqin la ilaha illallah, kemudian beliau sudah menirukan la ilaha illallah, diam. Ya, karena apa? Man kana fi akhir hayatihi la ilaha illallah dahulal. Ya, siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti, pakainya fi'il madhi, padahal belum terjadi, berarti pas. Siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka itu kan sudah akhir, ketika dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, diem sampai nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, tanda tangan stempel, dead, cabut nyawanya. Tapi kalau ini yang kita talqin sudah mengucap la ilaha illallah, setelah mengucap la ilaha illallah minum gitu Bapak ya. Mengucapkan kalimat lain lagi, talqin lagi sampai makalah kalimat akhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Itu ya, jangan malah nangis. Ada orang sakaratul maut butuh ditalqin malah nangis. Bui orang ibu ya. Biasanya ibu-ibu saya nggak kandang. Ya, orang meninggal ditangisi. Semua meninggal itu kepastian. Nggak usah ditangisi, dibantu. Kita sebagai anak orang tua meninggal dibantu. Bagaimana caranya? Supaya husnul khotimah kita talqin telinganya dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian satu nalkin, ada lagi satu lagi. Kalau ada 2 orang, yang satu lagi ya jangan nonton orang nalkin. Yang satu lagi ambil air wudhu, bacakan surah
Yasin. Ya, bacakan surah Yasin, dihadiahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kata Nabi, ketika ada orang sakaratul maut dibacakan surah Yasin, maka setiap huruf dari surat Yasin itu akan mendatangkan 10 malaikat. Yasin 2 huruf, berarti 20 malaikat. Kalau yang baca 1, kalau rewo-rewo gini, kalau rame-rame begini, kali berapa? Kan begitu. Ya, itu baru Yasin saja. Kalau tambah wal Qur'anil Hakim berapa ratus? Tambah inna kalaminal mursalin, tambah mumet sampai itu. Sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wah, itu ribuan malaikat datang hadir. Terus hadir ngapain? Nonton kok? Tidak. Malaikat hadir untuk memberikan istighfar, untuk mengistighfari dia, mendoakan, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya ketika dia banyak dosa. Ya, oleh karena itu salah satu fadilahnya surah Yasin bisa mempercepat proses sakaratul maut. Karena orang yang banyak dosanya itu susah matinya, lama sekaratnya, karena banyak dosanya yang mengejar. Makanya ketika dibacakan Yasin, malaikat pada turun mengistighfari, dosanya rontok, sehingga ruhnya cepat berpisah dengan jasadnya, sehingga orang itu tidak tersiksa. Ya, orang itu tidak tersiksa. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa membantu orang yang sedang sakaratul maut. Yang lebih parahnya lagi, orang yang sedang sakaratul maut itu biasanya didatangi makhluk yang aneh-aneh, Pak. Didatangi jin atau iblis yang menjelma sebagai buyutnya. Saya buyutmu, agama saya Yahudi, saya masuk surga. Kamu mau masuk surga? Pindah agama Yahudi. Wah, iya. Kita yang nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu informasi ini, sakaratul maut, lihat buyut kita ngaku Yahudi, ngaku masuk surga, ngajak masuk Yahudi, kira-kira gimana? Wah, boleh coba itu. Akhirnya pindah ya Yahudi, mati suul bahaya, Pak. Nggak berhasil lagi buyutnya, kakeknya yang berdekat lagi. Sama, bilang begitu. Ya. Jadi nanti banyak setan-setan ini yang akan menjelma menjadi orang-orang terdekat kita. Bahkan menjelma menjadi orang soleh. Dan ketika ada keluarganya yang membacakan surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut dan satunya lagi mentalqin, maka orang yang sedang sekarat itu akan diingatkan lagi, itu ngapusi, itu bohong, itu makhluk itu bohong. Yang benar la ilaha illallah. Malaikat juga sama, ketika malaikat datang masa iblis berani mendekat. Kita baca surah Yasin kepada orang yang sakaratul maut, malaikat datang, iblis gak berani goda, Pak, karena banyak malaikat. Wong iblis sama banser aja takut, apalagi sama malaikat. Kan gitu. Ya, ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa menolong hamba-hamba yang muslim muslimat jangan sampai meninggal dalam keadaan suul. Nah, ketika kita menolong orang lain, nanti Allah akan menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Intang surullah yang surga. Itu satu. Sebelum meninggal dunia sekarang. Seumpama sudah meninggal dunia les. Orang meninggal itu tandanya apa, Pak? Tandanya kok mati. Iya, Mas, itu meninggal itu mati. Tandanya apa? Tandanya nggak napas. Terus nadi tidak bergerak, jantung tidak. Itu sudah positif meninggal. Jadi nggak usah dibawa ke rumah sakit. Sudah meninggal masih dibawa ke rumah sakit. Mengapa? Itu rumah sakit bukan rumah meninggal, rumah mayat bukan. Bukan rumah mayat tapi rumah sakit.
Lah orang kalau nggak tahu ilmu ya begitu. Ada bapaknya sudah meninggal, dan nangis-nangis sudah meninggal masih mau dibawa ke rumah sakit. Mungkin mau isi roh lagi kan apa? Corona. Aneh-aneh Pak. Dibungkus malah dari lemper malah. Nah, setelah meninggal, tanda-tandanya orang meninggal apa sih? Tidak bernapas, nadi tidak berdenyut, jantung tidak berdetak. Positif meninggal. Gak usah pakai dokteran itu positif sudah meninggal. Ketika meninggal apa yang dilakukan? Ya, apa coba? Sampai bingung cari tetangga, enggak boleh, kita harus tahu. Terus mau ditinggal mayatnya, dirubungi makhluk-makhluk ganas nanti. Ya, diurus, itu ada ilmunya, tapi nggak bisa kita terangkan di sini. Nah, harus terangnya yang undang menang, Pak. Gak iso waktu tipis sih waktu ini, sempit sekali. Ya. Kita skip, intinya ono ilmu nih, ya. Terus kemudian, singkat cerita, mayat ini kemudian dikubur, Pak. Ya, dikubur. Setelah dikubur, mayat ini kalau dia mukmin fasik banyak dosanya maksudnya ya. 7 hari itu akan mendapatkan fitnah kubur, yaitu siksa kubur. Wawancara mungkar nakir begitu dahsyatnya. Maka perlu pertolongan dari keluarganya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalah. Ketika manusia meninggal dunia, semuanya terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah pertama. Sedekah kalau dulu sedekahnya ikhlas, banyak, ikhlas atau di depan ya. Karena kalau banyak saja nggak ikhlas itu nggak ada artinya. Ikhlas, ya, banyak, ya toh, itu nanti akan datang si sedekah itu. Jariah lagi. Ikhlas, banyak dan jariah akan datang. Saya temanmu siap memberikan pertolongan. Kamu sudah sedekah jariah. Ini masjid lagi pembangunan, silahkan. Ya, ya Pak ya. Siap menemani kubur dengan semuanya. Kalau ikut infak, kalau nggak ikut, ya. Tuh, sedekah jari. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Pak guru, Pak Ustadz, ya. Yang kita punya ilmu kemudian ilmunya dimanfaatkan orang lain sehingga menjadi manfaat bagi orang lain, orang banyak, maka itu nanti akan datang juga memberikan pertolongan. Yang kedua, waladin soleh yada'ulah, anak soleh yang masih mau mendoakan. Alhamdulillah almarhumah Ibu Nafisa diberikan putra putri yang soleh dan soleha. Tidak hanya putra putrinya mendoakan, tapi ngajak orang banyak untuk bareng-bareng mendoakan. Sampai atau tidak, ya mesti. Itu aja kok ditanyakan sampai atau tidak. Kepo, kita itu banyakan kepo, barang gaib kok ditanyakan gitu. Sampai atau tidak, aneh. Doa ya sampai. Gak ada doa yang tidak sampai. Doa pasti sampai. Kepada sesama muslim, yang penting kepada sesama muslim pasti sampai. Ya. Kalau kepada muslim itu sampai ketika di dunia. Ya. Itu. Nah, kemudian makanya tahu gelu-gelu ya Pak ya. Gelu-gelu itu yang bulat-bulat yang biasa untuk ganjal mayit. Ya. Kenapa dinamakan gelu-gelu? Itu semuanya tugel kecuali telu. Semuanya putus kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara ya tadi? Sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh gelu. Wong Jawa iku nek ngarani sesuatu pasti ada maknanya. Lah, membuat gelu-gelu juga itu ada ilmunya. Enggak tahu kemarin dipraktekkan atau tidak. Membuat gelu-gelu itu harusnya yang bikin adalah ahli kubur, ahli waris atau keturunannya yang bikin loh, bukan tukang gali kubur, Kreatif. bukan tukang gali kubur, kafe Pak Latif, burungan mainnya.
harusnya yang membuat adalah ahli warisnya atau keluarganya. Kemudian setelah bikin itu dibacakan surat Al-Qadr 7 kali. Surat Al-Qadr itu inna anzalnahu fi lailatul ila akhirih, satu surah. Baca 7 kali ya. Kemudian berdoa mudah-mudahan ini menjadi penerang kuburnya si mayit. Ya. Orang bikin-bikin bulat-bulat terus enggak dipiye-piye itu enggak. Boto era wis. Ya dibacakan surah Al-Qadr 7 kali tambah sholawat 11 kali lebih khair. Ya. Dan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dulu. Nah, setelah mayat dikubur 7 hari, kalau dia muslim yang fasik akan mendapatkan fitnah yang sangat besar, wawancara malaikat Munkar dan Nakir, maka butuh pertolongan. Agama juga kasih solusi. Ya. Solusinya apa? Ya kita tahlilan 7 Makanya pada hari pertama setelah dikubur, contoh meninggalnya dia duhur, dikubur duhur. Apa yang harusnya keluarga lakukan atau ahli waris lakukan atau anak-anaknya almarhum ini lakukan? Sedekah atas nama beliau. Ya, supaya meringankan pertanyaan malaikat Munkar. Sedekah atas nama beliau. Kalau nggak punya uang untuk sedekah, masih ada solusi. Sholat habis maghrib sholat. Namanya sholat hadiah. Sampai buka kitabnya Mbah Ali Maksud. Namanya sholat hadiah. Sholat 2 rakaat. Di dalam sholat itu ya biasa niatnya ya niat saya sholat hadiah, yang pahalanya saya tujukan kepada almarhum siapa? Lillahi ta'ala. Habis itu bacaannya apa? Al-Fatihah ya. Kemudian baca surah Al-Hakumut Takatsur ya 1 kali. Kemudian baca ayat kursi 11 kali. Itu 2 rakaat bacaannya sama begitu. Ya, setelah sholat 2 rakaat salam, berdoa, ya Allah, Engkau tahu apa yang saya inginkan. Engkau lebih tahu apa yang saya inginkan, ya. Maka ampunilah dosa-dosa ahli kubur saya. Doakan yang baik-baik itu ahli kubur kita itu. Al-Fatihah. Seperti itu. Ya. Itu namanya sholat hadi. Ini penting, ya, penting. Bar maghrib langsung sholat hadi. Isaknya biasanya kita NU yasinan tahlilan langsung ditransfer. Wah, pokoknya kuburannya orang NU itu pasti terang, ya, terang. Malah tidak hanya kuburannya almarhumah Ibu Nafisah saja yang terang, bahkan ahli kubur semuanya ini kena berkahnya semua, karena dalam tawasul atau dalam doa nanti pasti itu Allahumma ij'al wa taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil karim wa azim. Ya Allah, jadikanlah, ya, kabulkanlah, sampaikanlah pahala-pahala dari apa-apa ayat yang telah kami baca, ayat Al-Qur'an maupun dzikir, tahlil, tasbih, sholawat, istighfar. Kepada siapa? Pahalanya sampaikan kepada siapa? Ila hadratin Nabiyil Mustafa, kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi, keluarganya Nabi, wa ashabihi, sahabat semuanya, semua sahabatnya Nabi, ya, semuanya. Kemudian jami'il auliya, semua para wali, wal anbiya, para nabi, wa syuhada, para orang yang syahid, was solehin, para orang soleh. Semuanya disebutkan semua, sampai ahli kubur, sampai jami'il muslimin, jami' ahli kubur minal muslimin, seluruh ahli kubur kena berkahnya. Guru-guru NU sing yasinan ya. Terus kemudian berkat itu mereka terima. Ini Bu Nafisah sekarang sudah menerima banyak sekali cahaya dan malaikat. Maka beliau akan tanya, ini kiriman-kiriman dari siapa? Ahli kubur yang lain juga tanya, Nabi juga tanya, ini kiriman dari siapa? Oh, dari Pak Yono. Oh, dari Pak Yono. Sampaikan terima kasih ya. Saya doakan mudah-mudahan hidupnya tambah berkah.
Dan doanya ahli kubur itu lebih mustajab daripada kita yang masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang meninggal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman itu meninggal. Tidak meninggal. Bal ahya, mereka lebih hidup daripada yang masih hidup. Inda rabbihim yurzaqun, masih bisa diberikan rezeki. Maksudnya apa? Iso ndongake sing urip, masih bisa mendoakan yang masih hidup. Dan doanya orang mukmin yang sudah meninggal itu lebih mustajab. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan duniawi lagi. Wes gak mikir donya, ya, wes gak ono kedengkian, nggak ada kekotoran hati dan sebagainya. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita, semuanya diselamatkan di dunia wal akhirah. Semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wabil khusus kita doakan almarhumah Ibu Nafisah sekali lagi, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.